Shalom aleihim Bishem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pinggir kolam renang ya, setelah selesai baptisan ya, di sebuah resort di Sentul Bogor. Itu ada cucu-cucu saya lagi pada berenang itu. Si Itop ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini sepertinya belum pernah ada yang membahas secara detail. Saya pernah tayangkan tema ini tetapi tidak terlalu detail. Kita akan bahas lebih detail. Judulnya begini, 4 definisi kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada 4, baru denger ini Pak. Ya betul. Ya, jadi 4 definisi kerajaan Allah ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda ditanya kerajaan Allah itu apa? Ya kerajaan Allah itu ya namanya kerajaan ya nanti pemerintahan oleh Allah ya. Ya tidak salah, itulah sebabnya maka kita akan membahas kerajaan Allah ya. Ada 4, nah yang soal ada 4 inilah yang kita belum pernah dengar nih Pak Pendeta. Ya, sekali lagi jangan doktrin ya, karena doktrin tentang kerajaan Allah ini banyak di luar sana ya. Makanya jangan doktrin, tetapi harus dengan Alkitab ya. Jangan doktrin, sekali lagi memberitakan tentang kebenaran kerajaan Allah ya, jangan doktrin ya, tetapi kita harus memakai Alkitab. Baik. 4 definisi tentang kerajaan Allah ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama adalah kerajaan Allah itu artinya Roh Kudus ya. Definisi pertama dari kerajaan Allah adalah Roh Kudus ya. Kalau kita membaca dari Lukas 10 ayat 9, kerajaan Allah sudah dekat ya. Matius 24 ayat 33 juga mengatakan sudah dekat, kerajaan Allah itu sudah dekat ya. Jadi Roh Kudus itu artinya kerajaan Allah ya. Ini arti yang pertama, kan definisi ada 4. Definisi pertama, kerajaan Allah adalah Roh Kudus. Lukas 11 ayat 20, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, kata Yesus, kerajaan Allah sudah datang tuh. Kuasa Allah itu apa? Roh Kudus. Kemudian Lukas 17 ayat 21, kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa itu? Roh Kudus ya. Oke, jadi clear. Definisi pertama kerajaan Allah adalah Roh Kudus. Clear ya sampai sini ya. Ya clear. Oke, terus definisi kedua dari kerajaan Allah adalah pengangkatan orang percaya, sering juga disebut kedatangan anak manusia di awan, sering juga disebut kebangkitan yang pertama. Lukas 17 ayat 30 sampai 36 dengan perikop judulnya kedatangan kerajaan Allah. Di situ disebutkan pada hari anak manusia menyatakan dirinya, seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Di dalam Lukas 17 ayat 30 sampai 36. Apa sih pada waktu Yesus menyatakan diri kok yang satu diangkat, satu ditinggal? Itu kapan? Dalam waktu pengangkatan orang percaya atau rapture atau kedatangan anak manusia di awan. Sama juga di dalam Matius 24 ayat 30, anak manusia datang di atas awan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 ini juga berbicara tentang kedatangan anak manusia di awan ya. Kemudian Matius 16:27 itu juga kedatangan anak manusia di awan. Itu definisi dari yang kedua dari kerajaan Allah adalah pengangkatan orang percaya atau rapture atau kebangkitan yang pertama. Kemudian kita akan melihat
definisi yang ketiga dari kerajaan Allah adalah kerajaan 1000 tahun ya. Saudara, definisi ketiga dari kerajaan Allah adalah kerajaan 1000 tahun. Kalau kita pelajari dari Lukas 18 ayat 16 ya, anak kecil yang empunya kerajaan Allah. Ya, saya pernah membahas tentang Armageddon. Armageddon adalah pemusnahan manusia, disisain anak kecil. Ya, saya dimaki-maki saudara. Sekarang ada ini padahal ada ayat Alkitabnya. Lukas 18 ayat 16, anak kecil inilah yang empunya kerajaan Allah. Itu modal untuk kerajaan 1000 tahun. Karena anak kecil itu belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya. Makanya tidak ikut dimusnahkan di dalam pemusnahan massal Armageddon ya. Armageddon Wahyu 16 ayat 16 ya. Makanya tidak dimusnahkan, sehingga anak kecil ini menjadi modal pada saat Yesus datang ya di dalam kerajaan Allah, kerajaan 1000 tahun di bumi. Lukas 18 ayat 17, siapa menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ya. Jadi Armageddon itu yang pemusnahan yang ketinggalan, tidak ikut rapture, pengangkatan orang percaya, akan dimusnahkan di dalam Armageddon. Sisanya anak kecil di bawah 12 tahun belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya, dan penghuni kerajaan Allah 1000 tahun. Jadi definisi kerajaan Allah yang ketiga adalah kerajaan 1000 tahun. Definisi nomor 4 tentang kerajaan Allah adalah Yerusalem baru ya. Itu di dalam Wahyu 21 juga ada, Wahyu 22 ya. Wahyu 22 juga tentang Yerusalem baru ya. Lukas 13 ayat 28. Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub, semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 29. Orang-orang akan datang dari timur, barat, utara, selatan, duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ini klop dengan Wahyu 7 ayat 9, segala bangsa, suku, dan kaum ada di dalam Yerusalem baru. Lukas 13 ayat 30, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu menjadi terkemudian. Jadi kerajaan Allah yang keempat adalah Yerusalem baru, kerajaan surga. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara, mungkin penjelasan seperti ini belum pernah Anda dengar. Sekarang Pendeta Hendy Tandianta akan menyampaikan penjelasan tentang kerajaan Allah, dan dijamin Alkitabiah, bukan doktrin. Saya ulang, definisi kerajaan Allah adalah yang pertama, Roh Kudus ya, ada di antara kamu. Kalau kuasa Allah mengusir setan dengan kuasa Allah, kerajaan Allah sudah datang. Ini sudah terjadi ya, lewat pencurahan Roh Kudus 6 hari setelah Yesus naik ke surga. Definisi kedua dari kerajaan Allah adalah pengangkatan orang percaya, rapture atau kedatangan di awan. Definisi ketiga adalah kerajaan 1000 tahun. Yesus nanti akan menginjakkan kaki di bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Definisi keempat, kerajaan Allah adalah Yerusalem baru. Itulah yang diberitakan oleh Yesus selama Yesus jadi manusia. Yesus misinya di dalam Lukas 4 ayat 43, Yesus harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 60 juga Yesus memerintahkan, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya. Jadi itulah berita Injil itu, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa? Ada 4 definisi tadi ya. Roh Kudus, kemudian rapture, kemudian kerajaan 1000 tahun, dan kerajaan Allah Yerusalem baru. Baik Bapak Ibu Saudara, padat, singkat, dan clear penjelasan ini, very clear, padat, singkat, dan clear. Mungkin penjelasan seperti ini belum pernah ada ya Bapak Ibu Saudara, belum pernah mendengar, dan inilah penjelasan Alkitabiah, bukan doktrin, karena semua ada ayat Alkitabnya. Dari kolam renang di resort, di sebuah resort di Sentul, Bogor, Jawa Barat ya.
Tadi ada baptisan ya, ada baptisan satu keluarga ya. Kebetulan orang itu sedang wisata ke sini juga ya. Kami tadi ada acara, terus sedang wisata ke sini, jadi tadi baptisan jam 4 sore ya. Ada 7 orang tadi. Baik Bapak Ibu Saudara, padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya. Amin.